Pada tahun 1988, sebuah tragedi mengerikan mengguncang Banyuwangi, Jawa Timur. Selama kurang dari 1 hari, 32 orang menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh seorang pria bernama Wirjo. Peristiwa ini meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat setempat dan memicu gelombang ketidakpercayaan serta trauma yang berkepanjangan. Wirjo, seorang pria berusia 40 tahun, dikenal sebagai pelaku tunggal yang melakukan serangkaian pembunuhan dengan kekejaman yang sangat tinggi. Dalam waktu yang sangat singkat, ia mampu menghabisi nyawa 32 orang. Sebagian besar adalah warga sipil yang tidak bersalah. Pembantaian ini terjadi di berbagai lokasi di sekitar Banyuwangi, dan Wirjo sering berpindah tempat untuk menghindari penangkapan. Motif di balik pembantaian ini masih menjadi misteri besar. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Wirjo mungkin mengalami gangguan mental, atau memiliki alasan pribadi yang sangat mendalam untuk melakukan kekejaman tersebut. Namun, tidak ada penjelasan yang memadai yang dapat sepenuhnya menjelaskan motivasinya. Menurut keterangan pihak kepolisian, latar belakang dari tindakan Wirjo sebagian besar terkait dengan masalah kesehatan mentalnya. Mereka menegaskan bahwa pembunuhan ini tidak memiliki kaitan dengan agenda politik, meskipun pada saat itu Indonesia sedang menjalankan pemilihan umum 1987. Penjelasan ini penting untuk menjernihkan spekulasi dan kekhawatiran yang mungkin timbul di tengah masyarakat. Indira, istri Wirjo, merasa sangat terpukul dan dikhianati oleh tindakan suaminya. Dalam wawancara emosional, Indira mengungkapkan betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa suaminya telah melakukan tindakan brutal terhadap tetangga-tetangganya. Bagaimanapun, dia suami saya. Dia memang terkadang kejam. Dia juga mau membunuh saya, tapi saya masih sayang, ujarnya dengan penuh kesedihan. Indira dan Wirjo menikah pada 1 Juli 1976, dan hubungan mereka selama ini tidak pernah jauh dari masalah. Pernikahan mereka mengalami banyak kesulitan, terutama akibat perilaku Wirjo yang sering mabuk-mabukan dan berjudi. Ketidakadilan yang dirasakannya terkait pembagian harta warisan orang tuanya menjadi salah satu pemicu utama konflik dalam keluarga mereka. Wirjo sering mengeluhkan ketidakadilan ini dan menunjukkan kemarahan yang sangat mendalam terhadap siapapun yang mengingatkannya tentang perilakunya. Menurut Indira, ketidakpuasan Wirjo terhadap warisan ini membuatnya sangat marah. Kalau dia diingatkan, dia marah, mengancam, mengeluarkan celurit, katanya. Situasi semakin memburuk sehari sebelum pembantaian terjadi, ketika Wirjo memukuli Indira hingga babak belur. Indira merasa sangat takut dan putus asa, sehingga dia memutuskan untuk kabur ke rumah orang tuanya yang tinggal di kampung berbeda untuk melindungi dirinya dari suaminya yang semakin tidak stabil. Namun, meskipun Indira mencoba melindungi dirinya, Wirjo tetap tidak berhenti dalam niatnya. Selain berencana membunuh istrinya, Wirjo juga memiliki rencana untuk membunuh ibu kandungnya, Dasmi, serta saudara-saudaranya. Kondisi mental yang semakin memburuk, ditambah dengan frustrasi yang berkepanjangan, mendorongnya untuk melakukan tindakan ekstrim yang mengerikan ini. Wirjo merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Setelah tumbuh dewasa, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat temperamental dan angkuh. Karakteristik ini membuatnya menjadi sosok yang sulit diterima dalam komunitasnya. Tetangga-tetangganya seringkali merasa terintimidasi oleh perilaku Wirjo yang kerap marah-marah tanpa alasan yang jelas. Sikap ini menciptakan suasana ketegangan di lingkungan sekitar rumahnya, yang mempengaruhi hubungan sosialnya dengan banyak orang. Kehidupan sehari-hari Wirjo juga ditandai oleh kebiasaan buruk yang semakin memperburuk reputasinya. Ia sering kepergok mabuk-mabukan, dan hobinya berjudi menyebabkan dirinya terjerat dalam utang yang menumpuk. Kegiatan-kegiatan ini memperburuk keadaannya dan menambah kesulitan finansial yang dihadapinya. Hal ini menjadi masalah besar karena Wirjo, yang awalnya memiliki kehidupan yang cukup berkecukupan berkat warisan harta dari orang tuanya, kini harus berurusan dengan masalah keuangan yang serius. Menurut laporan dari Jawa Pos, tidak ada satupun warga yang berani menegur perilaku Wirjo yang menyimpang. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengatasi masalah ini menunjukkan betapa menakutkannya sosok Wirjo. Bahkan, jika ada yang berani menegur perilakunya, Wirjo akan pulang ke rumah untuk mengambil celuritnya dan menghampiri orang tersebut dengan ancaman kekerasan. Tindakan ini semakin memperburuk ketidakamanan dan ketidaknyamanan di komunitasnya. Meskipun secara finansial Wirjo hidup berkecukupan setelah menerima harta warisan dari orang tuanya, semua uang tersebut perlahan-lahan habis digunakan untuk memenuhi hobinya yang merusak, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Penggunaan harta warisan ini secara tidak bijaksana menunjukkan bagaimana kebiasaan buruk dan perilaku yang destruktif dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dengan cara yang sangat negatif. Masalah menjadi semakin rumit ketika Wirjo menunjukkan perilaku agresif terhadap orang-orang terdekatnya. Jika diingatkan tentang kekurangannya atau kesalahannya, Wirjo akan marah besar dan mengancam istri serta ibunya dengan celurit.
Salah satu insiden yang paling mencolok adalah ketika ia pernah mencoba menusuk ibunya, Dasmi, namun ibunya berhasil menghindar dan selamat dari serangan tersebut. Ancaman kekerasan ini menciptakan ketakutan dan ketegangan dalam rumah tangga Wirjo. Pamannya, Sutejo, juga melaporkan perilaku Wirjo yang sangat tidak wajar. Wirjo seringkali makan dalam jumlah yang tidak normal, seperti makan nasi goreng seberat 5 kg dan nasi bungkus sebanyak 5 bungkus dalam sekali makan. Selain itu, ia juga memiliki kebiasaan yang aneh dengan menikmati makanan yang tidak biasa, seperti darah sapi goreng, yang dikenal sebagai dedeh. Perilaku makan yang ekstrim ini menambah daftar ketidaknormalan dalam kehidupan Wirjo. Sehari sebelum pembantaian, Wirjo terlibat dalam pertengkaran sengit dengan istrinya dan memukulnya dengan cemeti. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin memuncak, dan Indirah menjadi korban kekerasan fisik yang brutal. Kejadian ini menunjukkan betapa marah dan tidak stabilnya kondisi mental Wirjo. Sebelum melakukan pembantaian, ada laporan yang menyebutkan bahwa Wirjo sempat berpuasa selama sebulan, yang mungkin menunjukkan perilaku obsesif atau ritualistik. Selain itu, ada cerita mengerikan bahwa Wirjo menggali mayat ibunya dari kuburan untuk menggerogoti tulang-tulangnya, meskipun ada versi lain yang mengatakan bahwa ibunya masih hidup saat itu. Kegiatan ini mencerminkan tingkat keputusasaan dan gangguan mental yang sangat dalam. 2 hari sebelum pembantaian, Wirjo terlihat sedang memoles sabitnya dengan teliti. Tindakan ini mungkin menjadi indikasi persiapan untuk tindakannya yang mengerikan, meskipun tidak jelas apa alasan dibaliknya pada saat itu. Perilaku ini menunjukkan bahwa Wirjo mungkin sudah mempersiapkan rencana jahatnya dan siap untuk melaksanakannya. Tragedi pembantaian itu bermula pada Rabu pagi, 15 April 1987, ketika Wirjo tengah mengasah celurit dan parang yang biasanya ia gunakan untuk memotong rumput di belakang rumahnya. Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur, memancarkan cahaya lembut yang menembus celah-celah pohon dan menyapu halaman rumah Wirjo dengan kilauan keemasan. Suasana pagi itu tampak tenang, dengan embun yang masih menempel di daun-daun hijau dan udara segar yang menyegarkan. Wirjo, yang saat itu hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada, berdiri di depan sebuah batu besar yang ia gunakan sebagai alas untuk mengasah alat-alatnya. Setiap gesekan celurit dan parang menghasilkan bunyi khas yang tajam, memecah keheningan pagi. Dia tampak sangat fokus, tangan yang kasar dan berototnya bergerak dengan mahir, seolah-olah mengasah bukan hanya alat, tetapi juga kemampuannya untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Di depan rumah, di tengah permainan anak-anak, ada Sri Reni, anak angkat Wirjo, dan teman sebayanya, Arbayah, yang sedang bermain ceria di halaman. Keduanya yang masih berusia 4 tahun itu berlarian di antara tanaman hias yang dibiarkan tumbuh liar. Kadang-kadang tertawa riang sambil mencoba menangkap kupu-kupu yang berterbangan di sekitar mereka. Suara tawa mereka, meski ceria, terasa jauh dari hiruk-pikuk yang perlahan-lahan merayap memasuki kehidupan Wirjo. Wirjo sesekali melirik ke arah Sri Reni dan Arbayah. Meski tampaknya dia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, matanya tidak bisa lepas dari kedua bocah itu, selalu memantau dengan penuh perhatian. Suara gesekan celurit dan parang bersaing dengan suara ceria anak-anak, menciptakan kontras yang mencolok antara kedamaian pagi dan ketegangan yang tak terucapkan. Tanpa memberi tanda-tanda atau ancang-ancang, Wirjo tiba-tiba berlari mengejar Sri Reni dengan amarah yang membara, sambil mengacungkan celuritnya. Gelombang amarah di wajahnya membuatnya tampak seperti sosok yang menakutkan. Suara langkah kakinya yang berat dan terburu-buru memecahkan keheningan pagi, menambah ketegangan dalam situasi yang sudah tegang. Sri Reni, yang belum sepenuhnya menyadari bahaya, berusaha sekuat tenaga menghindar. Dengan kepanikan yang memuncak, dia berlari zigzag di antara tanaman hias dan batu-batu kecil di halaman, berusaha menghindari tebasan celurit Wirjo. Bunyi gesekan celurit yang menyambar udara hampir menyentuh kulitnya. Namun Reni berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah yang berbeda. Wirjo tidak memberi ampun. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia beralih ke Arbayah, yang kebetulan berada lebih dekat. Dengan satu tebasan yang brutal, celurit Wirjo mengenai tubuh bocah malang itu, dan Arbayah langsung terjerembab ke tanah dengan luka yang mengenaskan. Suara teriakan kesakitan dan tangisan Arbayah menambah kekacauan suasana pagi yang sudah penuh dengan kekacauan. Melihat kejadian itu, Sri Reni, dalam keadaan panik dan penuh ketakutan, langsung berlari menuju sawah di mana ibunya, Indirah, sedang bekerja. Jeritan Reni memecah kesunyian di sawah yang biasanya tenang, menarik perhatian Indirah yang segera berlari dengan rasa cemas menuju anaknya. Mereka berdua, dalam keadaan gemetar dan penuh rasa takut, melarikan diri ke jalan kampung, teriakan mereka memanggil bantuan. Di tengah kekacauan, Wirjo berdiri dengan wajah datar,
seolah-olah segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa baginya. Dia tidak bergerak untuk mengejar lebih jauh, membiarkan istri dan anak angkatnya melarikan diri dari pandangannya. Suasana di sekitar rumah kini dipenuhi dengan teriakan minta tolong dan kekacauan, mengubah pagi yang damai menjadi pemandangan tragedi yang mengerikan. Setelah membiarkan istri dan anak angkatnya melarikan diri, Wirjo berjalan dengan langkah tegas menuju rumah tetangganya, Maskur, yang berusia 80 tahun. Rumah Maskur hanya bersebelahan dengan rumah Wirjo, sehingga ia tidak memerlukan waktu lama untuk sampai di sana. Angin pagi yang semula sejuk kini terasa dingin dan menakutkan. Seakan-akan ikut merasakan kekejaman yang sedang terjadi. Wirjo masuk ke rumah Maskur melalui pintu dapur di belakang rumah. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, berbanding terbalik dengan kengerian yang sedang terjadi di luar. Bau nasi yang sedang ditanak memenuhi ruangan, memberikan kesan kehangatan keluarga yang kontras dengan niat jahat yang dibawa Wirjo. Di dapur, Mursia, istri Maskur yang berusia 43 tahun, sedang sibuk menanak nasi. Wajahnya terlihat tenang, tanpa tahu bahaya yang mengintai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wirjo langsung menghampirinya. Dalam sekejap, suasana damai di dapur berubah menjadi adegan kekerasan yang mengerikan. Mursia, yang tak sempat bereaksi, langsung terjatuh dengan luka-luka mengerikan, darahnya bercampur dengan aroma nasi yang sedang dimasak. Kegaduhan di dapur segera menarik perhatian Maskur, yang sedang beristirahat di ruang tengah. Dengan langkah terhuyung-huyung, dia mendatangi dapur, berharap menemukan jawaban atas suara yang mengganggu ketenangannya. Namun, apa yang dia temukan justru adalah pemandangan yang mengerikan. Istrinya terbaring tak berdaya di lantai, dan Wirjo berdiri di dekatnya dengan wajah dingin. Maskur, yang sudah lemah karena usia, tak punya banyak waktu untuk bereaksi atau membela diri. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, Wirjo menghabisinya, menambah daftar korban pada pagi yang penuh tragedi itu. Tubuh Maskur terhempas ke lantai dengan suara berdebum yang mengerikan, menambah kesan tragis pada kejadian tersebut. Usai menghabisi Maskur dan Mursiah, Wirjo melanjutkan perjalanannya dengan celurit dan parang berdarah. Langkahnya mantap namun penuh kemarahan, memburu siapa saja yang ditemuinya. Ketika dia menyerang Gimin, pria itu berhasil melarikan diri, berlari dengan napas tersengal menuju rumah-rumah tetangga. Teriakan minta tolongnya memecah keheningan pagi. Suara teriakan Gimin mengundang panik di kampung. Warga yang terkejut dan ketakutan segera berkumpul, melawan kegentingan dengan alat seadanya, tongkat, batu, dan sabit. Mereka mengejar Wirjo, yang menuju persawahan dekat aliran Sungai Galung. Suasana pagi yang awalnya tenang kini dipenuhi ketegangan. Suara langkah kaki yang berat dan teriakan warga mengisi udara, menciptakan suasana mencekam. Di tepi sawah, Wirjo berdiri dengan wajah dingin dan penuh kebrutalan, menghadapi warga dengan senjata terhunus. Ketegangan memuncak dalam pertarungan yang penuh kekacauan dan keganasan. Sungai Galung yang biasanya tenang kini menyaksikan kekejaman yang terjadi, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam di hati masyarakat. Setibanya di pematang sawah, warga terkejut saat menemukan jasad Mak Isah, 40 tahun, terbaring bersimbah darah. Suasana pagi yang sudah mencekam kini semakin menambah ketegangan. Dari kejauhan, mereka melihat Wirjo terus melangkah di pematang sawah, mengacung-acungkan parang dan celurit yang berlumuran darah. Cahaya matahari pagi yang seharusnya memberikan kehangatan terasa dingin dan menakutkan, menyaksikan kekejaman yang sedang terjadi. Dengan wajah dingin dan penuh kebrutalan, Wirjo melanjutkan langkahnya, seolah tidak peduli dengan nyawa yang telah direnggutnya, menambah kesan teror yang menyelimuti kampung tersebut. Di pematang sawah, Wirjo berpapasan dengan Istianah, seorang pelajar SMP Kosgoro berusia 15 tahun. Malang bagi Istianah, dia tidak bisa menghindari tebasan senjata Wirjo dan jatuh bersimbah darah di tengah ketegangan pagi. Sementara itu, warga yang berusaha mengejar Wirjo terus menemukan korban-korban lainnya. Di antara mereka adalah Embok Suendah, 73 tahun, dan Mbah Taman, 75 tahun, yang juga tergeletak tanpa nyawa. Suasana di sekitar pematang sawah semakin mencekam, dengan darah dan teriakan menambah suasana tragis pagi itu. Wirjo, dengan senjata berlumuran darah, tetap melanjutkan langkahnya, menambah ketegangan dan kepanikan di kampung yang semakin tertekan. Saat warga sibuk mengamankan para korban, Wirjo terus membabi buta mencari sasaran. Di depan rumahnya, dia bertemu dengan Jami, anggota keamanan rakyat atau Kamra, yang terkejut melihat Wirjo dengan senjata berlumuran darah. "Wir, ada apa?" tanya Jami, mencoba memahami situasi. Namun, jawaban tidak pernah datang. Dengan cepat, Wirjo menyerang Jami. Meskipun Jami dikenal sebagai ahli silat, dia tak mampu sepenuhnya menghindari serangan Wirjo. Dalam usaha untuk menangkis celurit yang menyambar,
Dua jari tangan Jami putus, menambah kekacauan dan ketegangan di tengah pagi yang mencekam ini. Ketika beberapa polisi yang sudah menerima laporan mulai berdatangan, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Di persawahan, korban-korban tergeletak bersimbah darah, masing-masing menandai kekejaman Wirjo yang tak terbayangkan. Di antara korban yang ditemukan tewas adalah Mak Buang, 50, Sumo, 65, Rohayah dan Sueb, 50, Samirah, 40, Supijah, 45, Saniah, 40, Asri, 60, Asmui, 55, dan Asmai, 28. Setiap korban menunjukkan kekejaman yang sama, dibantai dengan brutal oleh Wirjo. Suasana di persawahan dipenuhi dengan ketegangan dan rasa ngeri, sementara polisi berusaha mengamankan lokasi dan menangani situasi yang sudah sangat mengerikan ini. Sebanyak 14 korban lainnya yang mengalami luka-luka parah segera dievakuasi ke rumah sakit, dalam keadaan kritis dan penuh rasa sakit. Aparat keamanan, bekerja sama dengan warga yang masih diliputi kepanikan dan ketakutan, terus mencari keberadaan Wirjo. Suasana di kampung yang dilanda kekacauan semakin mencekam, dengan setiap detik yang berlalu menambah ketegangan dan kesedihan atas tragedi yang terjadi. Upaya pencarian terus dilakukan dengan harapan untuk menangkap Wirjo dan mengakhiri teror yang telah menyelimuti daerah tersebut. Selama 2-3 hari, Wirjo terus diburu tanpa henti. Selama waktu itu, desa tersebut tampak seolah-olah mati. Ketakutan melumpuhkan warganya. Mereka enggan keluar rumah, dan suasana menjadi sangat tegang. Kegelapan menyelimuti desa, seiring dengan rasa takut yang mendalam, dan ketidakpastian tentang keberadaan Wirjo membuat setiap detik terasa menegangkan. Upaya pencarian tetap berlangsung, namun bayangan teror yang dibawa Wirjo terus membayangi setiap langkah warga dan aparat keamanan. Pasukan polisi tambahan yang dikirim untuk membantu di Banyumas menghadapi bencana tambahan ketika mereka mengalami kecelakaan di Asem Bagus. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sejumlah anggota pasukan meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Kabar duka ini semakin memperburuk keadaan di Banyumas, di mana warga yang ketakutan belum sepenuhnya pulih dari teror Wirjo. Selain itu, ambulans yang seharusnya datang untuk menolong korban juga dilaporkan mengalami kecelakaan, sehingga tidak dapat segera memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan di Banyuwangi. Ketidakberdayaan ini menambah kesedihan dan kepanikan di tengah kekacauan, meninggalkan komunitas dalam kondisi yang semakin suram dan mencekam. Menurut kabar yang beredar, sebelum memulai aksi pembunuhannya yang brutal, Wirjo dilaporkan telah menjalani puasa selama 40 hari. Keputusan untuk berpuasa ini menambah aura misteri dan ketegangan di sekitar tindakan kejamnya. Banyak yang bertanya-tanya apakah puasa tersebut adalah bagian dari ritual atau persiapan psikologis yang memperkuat tekadnya dalam melancarkan serangan. Keputusan ini menambah lapisan ketidakpastian dan menakutkan, memperdalam kesan bahwa aksi Wirjo bukan hanya sekadar kebrutalan, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan dan keputusannya sendiri. Menurut kerabatnya, Pak Ogok, ada sebuah ramalan yang mengaitkan tragedi ini dengan peristiwa yang telah diramalkan jauh sebelumnya. Seorang anak indigo pada tahun 1965 pernah meramalkan, akan terjadi pertumpahan darah pada tahun 1987 di Watu Buntu. Ramalan ini menambah dimensi mistis dan mengerikan pada tragedi yang melanda desa tersebut. Banyak yang mulai bertanya-tanya tentang kebenaran ramalan tersebut dan bagaimana hal itu bisa berhubungan dengan aksi brutal Wirjo, menciptakan aura mistik dan ketegangan yang lebih dalam di tengah kekacauan. Aparat kepolisian yang bertugas memberikan rasa aman kepada masyarakat kala itu juga mengalami kondisi yang serupa. Ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti mereka, mengingat betapa efektifnya Wirjo dalam menciptakan teror psikis yang mendalam. Keterbatasan informasi tentang ciri-ciri Wirjo semakin memperburuk situasi, membuat aparat kepolisian menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka untuk melindungi masyarakat. Polisi yang jaga di desa dan perempatan jalan juga diliputi ketakutan. Kenang Sutejo, 65, Paman Wirjo. Rasa takut ini mencerminkan betapa menakutkannya situasi saat itu, di mana bahkan pihak yang seharusnya memberikan perlindungan pun merasakan dampak teror yang sama. Sutejo menggambarkan bagaimana ketakutan melanda bahkan di kalangan aparat. Ia menceritakan, ada polisi yang saat itu meminta dirinya untuk mengantarnya keluar dari desa di sekitar rumah Wirjo. Sutejo sempat heran, mengingat polisi dilengkapi dengan senjata api yang seharusnya memberikan rasa aman. Namun, setelah mendengar penjelasan mereka, ia mulai memahami ketakutan yang mendalam. Saat itu tidak ada yang tahu wajah Wirjo seperti apa. Takutnya, dia bisa saja berjalan seperti orang biasa tapi tiba-tiba menebas dari arah manapun, ujarnya. Ketidakpastian tentang penampilan Wirjo dan kemampuannya untuk menyerang secara tiba-tiba menambah kecemasan dan memperdalam rasa teror yang dirasakan semua orang, termasuk mereka yang seharusnya menjaga keamanan.
Setelah kejadian berdarah itu, Sutejo menjadi orang yang paling sibuk. Sebelum Wirjo ditemukan, ia harus menelusuri jejak lokasi di mana keponakannya beraksi, berusaha memahami pola dan kemungkinan tempat persembunyian Wirjo. Aktivitasnya yang intens membuatnya menjadi fokus perhatian polisi, yang kemudian menempel ketat padanya untuk mendapatkan informasi yang bisa membantu pencarian. Ketegangan dan tekanan yang dihadapinya tidak hanya berasal dari beban emosional, tetapi juga dari tuntutan untuk memberikan informasi yang dapat menyelesaikan kasus ini. Selama masa pencarian, Sutejo menjadi kunci dalam upaya menemukan Wirjo, yang pada akhirnya berhasil ditemukan berkat kerja keras dan koordinasi antara dirinya dan aparat kepolisian. Sehari sebelumnya, setelah menghabiskan hari mencari korban, Wirjo terlihat sore harinya di dekat sebuah sungai yang berada di daerah Dusun Delik dan Gerangan di Desa Kemiren, Glagah. Lokasinya kurang lebih berada tidak jauh dari sungai dekat bagian timur wisata Osing saat ini. Keberadaan Wirjo sempat diketahui oleh seorang pemanjat kelapa. Wirjo terlihat masuk ke saluran air di sungai yang ditumbuhi tanaman liar. Saya sempat diberitahu dan datang ke lokasi itu. Tapi saya biarkan dulu di sana, ujar Sutejo, paman Wirjo, menggambarkan situasi tersebut. Pada tanggal 16 April 1987, Sutejo, dibantu oleh polisi dan tentara, menyisir daerah tersebut. Disinilah, keponakannya ditemukan tidak bernyawa dengan posisi gantung diri. Wirjo ditemukan mengenakan celana pendek tanpa baju, dengan kakinya terendam di aliran sungai, menambah kesan mengerikan pada penemuan jenazahnya. Saat jenazah Wirjo diturunkan dari tali, sebuah kejadian menegangkan terjadi. Kakinya bergerak sendiri. Fenomena ini menambah ketakutan yang mendalam di antara para saksi, memperkuat aura mengerikan yang menyelimuti tragedi tersebut. Meskipun penduduk desa merasakan sedikit kelegaan setelah penemuan tersebut, ketakutan dan trauma tetap menghantui mereka. Selama beberapa hari berikutnya, desa tetap lengang dan sepi, dipenuhi oleh rasa cemas dan kehilangan yang mendalam. Aparatur setempat akhirnya menyebarkan selebaran untuk meredakan ketakutan warga. Dalam selebaran tersebut, diumumkan bahwa Wirjo telah mati bunuh diri, diharapkan agar masyarakat tidak lagi merasa cemas. Meskipun demikian, tragedi pembantaian yang dilakukan Wirjo terhadap belasan orang tetap menjadi peristiwa yang sulit dilupakan bagi warga Banyuwangi, terutama bagi mereka yang menyaksikan langsung kejadian berdarah tersebut. Teror dan ketakutan yang ditimbulkan oleh Wirjo pada April 1987 meninggalkan dampak mendalam di masyarakat. Tidak hanya warga kampung tempat tinggal Wirjo dan desa-desa sekitarnya yang merasakan ketakutan, tetapi seluruh kota Banyuwangi juga merasakan dampak psikologis dari kekejaman yang terjadi. Wirjo telah menyebabkan penderitaan pada 32 orang, sebagian besar dari mereka adalah petani yang sedang dalam perjalanan ke ladang dan siswa yang menuju sekolah. Dari jumlah tersebut, 18 korban meninggal di tempat kejadian, sementara 2 lainnya kemudian meninggal karena luka-luka mereka saat dirawat di rumah sakit. Akibat kekejaman Wirjo, otoritas setempat menghentikan sementara kelas di sekolah-sekolah lokal, dan masyarakat memilih untuk mengunci diri di rumah mereka, terpengaruh oleh ketakutan yang mendalam dan trauma yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Kengerian akibat aksi Wirjo masih terasa meski dia telah ditemukan tewas gantung diri. Beberapa anggota masyarakat yang mengenal Wirjo secara langsung mengalami kesulitan untuk makan dan tidur. Saya sudah bilang sama mereka, makan saja. Tapi banyak yang tidak enak makan, tenggorokan serasa menolak nasi. Ujar Sutejo, paman Wirjo, mencerminkan betapa mendalamnya dampak psikologis yang dirasakan. Ketika jenazah Wirjo akan dikuburkan, Sutejo menghadapi tantangan besar untuk mengatasi ketakutan yang melanda warga. Rasa ketidaknyamanan dan ketegangan menyelimuti komunitas, mencerminkan betapa mendalamnya trauma yang ditinggalkan oleh kejadian tersebut. Mudin, yang biasanya bertugas memandikan jenazah, menolak untuk menjalankan tugasnya kali ini. Ketakutan yang mendalam membuatnya enggan mendekati jenazah Wirjo, menambah beban emosional di tengah situasi yang sudah sangat mencekam. Sutejo terpaksa mengambil alih tugas yang seharusnya dilakukan Mudin. Dengan tangannya sendiri, ia memandikan jenazah keponakannya, Wirjo, sambil dibantu oleh 7 orang penggali kubur. Selama proses itu, suasana di sekitar sangat tegang. Setiap langkah dan tindakan dirasakan dengan penuh kecemasan. Warga yang menyaksikan proses tersebut merasa bergidik. Terbayang kembali kengerian yang baru saja terjadi. Jenazah Wirjo akhirnya dimakamkan di kuburan keluarga, di samping makam kedua orang tuanya. Lokasi pemakaman yang terletak di dekat sawah dan sungai tampak lebih gelap dan mencekam dari biasanya. Masyarakat yang hadir merasakan kehadiran suasana suram, diwarnai oleh rasa cemas yang mendalam dan ketidaknyamanan yang tak kunjung hilang. Penutupan pemakaman ini bukan hanya sekadar prosesi,
tetapi juga simbol dari akhir sebuah tragedi yang meninggalkan jejak yang sangat mendalam di hati dan pikiran semua orang yang terlibat. Meskipun diliputi ketakutan, rasa penasaran masyarakat untuk menyaksikan prosesi pemakaman Wirjo sangat besar. Areal makam, yang terletak di dekat sawah dan sungai, tampak penuh sesak oleh lautan manusia. Kerumunan yang memadati lokasi tersebut tampak seperti gelombang hitam yang menyelimuti area pemakaman, menyaksikan dengan penuh kecemasan dan ketegangan. Saat Sutejo dan tim penggali kubur berusaha menyelesaikan prosesi pemakaman, suasana di sekitar sangat tegang. Warga yang datang, tidak hanya dari desa setempat tetapi juga dari desa-desa sekitar, menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Beberapa di antaranya tampak gemetar, wajah mereka pucat dan cemas, seolah ketakutan akan sesuatu yang tidak terlihat. Angin sore yang berhembus kencang menambah kesan mencekam, seolah alam pun merasakan beratnya peristiwa yang terjadi. Di tengah kerumunan yang padat, banyak helm dan kacamata yang tertinggal, menunjukkan betapa banyaknya orang yang datang dan betapa intensnya rasa penasaran mereka. Sampai banyak helm dan kacamata yang saya temukan karena tertinggal oleh pemiliknya, ujar Sutejo, menggambarkan betapa padatnya kerumunan dan betapa mendalamnya dampak peristiwa tersebut pada masyarakat. Kegelapan mulai merayap saat prosesi pemakaman berlangsung, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di sekitar area. Suara bisikan dan desas-desus menyebar di antara kerumunan, dengan beberapa orang saling berbicara dengan suara rendah tentang kengerian yang baru saja terjadi. Bau tanah basah dan aroma pekat dari area pemakaman menambah suasana yang tidak nyaman. Selama pemakaman, beberapa orang terlihat mencoba untuk menjauh dari area, tampak terganggu oleh ketegangan dan ketakutan yang melingkupi tempat tersebut. Beberapa bahkan tampak meneteskan air mata, mengingat kembali peristiwa tragis yang mengubah kehidupan mereka. Ketika proses pemakaman akhirnya selesai, suasana tetap terasa suram dan penuh kecemasan, mencerminkan betapa mendalamnya dampak dari kejadian tersebut pada masyarakat yang masih berduka dan trauma. Cerita ini juga mengandung unsur mistis yang menambah kengerian dan misteri dari kejadian tersebut. Sebelum memulai aksinya, Wirjo dikabarkan telah menjalani ritual puasa selama 40 hari, yang menurut keyakinan setempat bisa memberinya kekuatan gaib. Konon, ia menguasai ilmu kebal yang membuatnya tampak hampir tak terluka dan sulit ditangkap. Masyarakat dan aparat keamanan merasa terancam tidak hanya oleh kekejaman Wirjo tetapi juga oleh kemampuan mistisnya yang tidak bisa mereka jelaskan. Ini menambah ketegangan dan ketakutan yang dirasakan oleh semua pihak. Keberadaan Wirjo, yang mampu bertahan dan melanjutkan aksinya meski telah diburu, membuat orang-orang percaya bahwa ia memiliki kekuatan gaib yang menakutkan. Saat jenazahnya ditemukan dan diturunkan dari tali, ada momen menegangkan di mana kakinya tampak bergerak sendiri, seolah menegaskan kepercayaan akan kekuatan mistis yang melekat padanya. Ini menambah rasa horor dan ketidaknyamanan di antara warga yang menyaksikan prosesi tersebut. Mereka merasa seperti berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar manusia, sesuatu yang menyimpan rahasia gelap dan menakutkan. Selama pemakaman, rasa penasaran dan ketakutan masyarakat semakin besar. Mereka merasa ketidaknyamanan yang mendalam, dengan beberapa orang bahkan merasa sangat terganggu hingga menolak untuk makan atau tidur. Pemakaman Wirjo di tengah kerumunan yang padat, di area yang dikelilingi sawah dan sungai, hanya menambah aura mistis dan kengerian dari peristiwa tersebut. Kisah ini menggambarkan bagaimana unsur mistis, seperti ilmu kebal dan kekuatan gaib, dapat menambah dimensi menakutkan pada tragedi dan trauma yang sudah ada, meninggalkan jejak yang mendalam di hati dan pikiran masyarakat yang terkena dampak.